Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Alhana, MPM 20030210222 dari Prodi S1 Perbankan Syariah, kelas C. Di sini saya akan menyimpulkan jurnal individu dari teman saya, yaitu Suci, Dinda, Cindy, Alvina, dan Ersa. Yang pertama, kesimpulan jurnal dari Suci yang bertema manajemen strategi dalam meningkatkan mutu pelayanan kepegawaian. Pelayanan kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo telah menerapkan prosedur pelayanan yang mudah bagi penggunaan layanan yang ingin mengurus keperluannya, sebagaimana dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2015 tentang uraian tugas jabatan pelaksana di lingkungan Badan Kepegawaian Negara yang menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian. Manajemen strategi yang ditempuh dengan proses tahapan formulasi atau perencanaan strategi, implementasi atau pelaksanaan strategi, dan evaluasi strategi. Mutu pelayanan kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo setelah dilakukan manajemen strategi sudah terbilang baik dan memuaskan yang terbukti dengan dirasakan oleh langsung para PNS dan pegawai aparatur pemerintah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo. Yang kedua, kesimpulan dari jurnalnya Dinda dengan tema Strategi Efektif untuk Pengembangan Bisnis UKM Yogyakarta di Pasar Internasional. Studi kasus UKM Wedang Uwuh Bu Yani. UKM yang sehat memiliki kemampuan untuk berkembang. Kemampuan untuk berkembang dapat dilihat dengan mampu tidaknya mengembangkan usaha yang bisa dilakukan dengan membuka pasar baru baik di dalam maupun di luar negeri atau diferensiasi produk. Analisis SWOT. Yang pertama, strike kekuatan. UKM Wedang Uwuh Bu Yani memiliki kelebihan yaitu lokasi sangat strategis, dan Wedang Uwuh Bu Yani juga mempunyai beberapa kelebihan, antara lain menggunakan bahan-bahan yang alami dan berkualitas. Yang kedua, weakness, kelemahan. Komposisi antara pack yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Cara penyajian Wedang Uwuh dianggap cukup memakan waktu. Wedang Uwuh yaitu produk tidak bertahan lama, hanya mampu bertahan paling lama 6 minggu. Kemasan dari Wedang Uwuh hanya plastik biasa, tidak kedap udara, dan kurang menarik bagi konsumen. Yang ketiga, opportunity, peluang. Wedang Uwuh sebenarnya mempunyai peluang besar untuk berkembang karena produsen Wedang Uwuh masih sedikit karena permintaan pasar cukup besar, baik itu pasar lokal nasional maupun internasional. Dan dengan menyusung nama daerah, Wedang Uwuh mempunyai kesempatan untuk mendapatkan dukungan dan bantuan dari pemerintah. Yang keempat, street ancaman. Ancaman Wedang Uwuh yaitu banyaknya minuman kesehatan yang beredar di masyarakat yang lebih praktis dalam penyajiannya. Selain kalah dalam penyajian kemasan, Wedang Uwuh juga kalah dalam takaran. Untuk produk pesaing mempunyai takaran dan nilai gizi yang jelas tertera dalam kemasannya. Yang ketiga, kesimpulan dari jurnalnya Cindy yang bertema manajemen strategi pemasaran bengkel las di era new normal. Di masa pandemi COVID-19, penting para las untuk menerapkan atau mencari manajemen strategi. Strategi apa yang perlu diterapkan supaya dapat bertahan dan mampu bersaing di era new normal. Bagi para las ini, strategi pemasaran yang tepat sangat dibutuhkan oleh para pelaku usaha, khususnya oleh welding bisnis bengkel, supaya bisa mengomunikasikan produk atau layanan mereka untuk menarik pelanggan potensial, jadi agar konsumen memiliki kepercayaan untuk menggunakan jasa bengkel. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh Baralas adalah dengan menggunakan pemasaran digital karena dianggap lebih efisien, khususnya di era new normal pasca pandemi. Penerapan pemasaran digital di bengkel Baralas dilakukan dengan memanfaatkan media sosial dan website. Langkah pertama, menganalisis pasar dan perilaku konsumen. Langkah kedua, merumuskan tujuan. Ini ditujukan untuk meningkatkan penjualan. Langkah ketiga, memilih media sosial yang tepat. Media sosial menjadi pilihan untuk memasarkan produknya karena media sosial memiliki fitur
yang dapat menciptakan komunikasi dua arah dengan cepat, dapat langsung membalas atau mengomentari poster maupun video digital yang diposting dengan cepat dan mudah. Yang keempat, kesimpulan dari jurnalnya Alvina, yang bertema manajemen strategi Basnas dalam pengelolaan dana filantropi Islam. Dalam melaksanakan tugasnya, Basnas menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Manajemen strategi yang dilakukan Basnas meliputi pengimplementasian strategi dan pengevaluasian strategi. Implementasi strategi Basnas dilakukan dengan membuat program-program kerja di bidang pengumpulan dan bidang pendistribusian dan pendayagunaan, bidang pendidikan dan dakwah, bidang kesehatan dan sosial kemanusiaan, bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan, bidang administrasi, sumber daya manusia dan umum. Evaluasi strategi dilakukan terhadap implementasi strategi yang telah dilakukan dalam membuat program-program kerja di bidang pengumpulan dan bidang pendistribusian dan pendayagunaan, bidang pendidikan dan dakwah, bidang kesehatan dan sosial kemanusiaan, bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan, bidang administrasi, sumber daya manusia dan umum. Yang kelima, kesimpulan dari jurnalnya Ersa dengan tema manajemen strategi dalam meningkatkan daya saing pendidikan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dalam meningkatkan daya saing sekolah dilandasi suatu kesadaran dan melihat dunia pendidikan pada saat ini yang menginginkan untuk meningkatkan suatu kualitas bangsa, yaitu pengembangan watak bangsa. Analisis SWOT-nya, yang pertama kekuatan, motivasi guru dan siswa, fasilitas perpustakaan laboratorium IPA, multi-studi. Pendekatan, metode mengajar guru yang bervariasi. Yang kedua, kelemahan. Siswa yang diterima PTN masih rendah, kualifikasi guru, posisi keuangan. Yang ketiga, peluang. Dukungan pemerintah daerah, kesesuaian dengan perkembangan iptek, kesesuaian dengan tuntutan masyarakat. Yang keempat, ancaman. Lembaga pendidikan sejenis, dukungan orang tua rendah, keadaan ekonomi masyarakat. Selanjutnya, yaitu menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara menentukan strategi yang baik dalam menentukan mutu pendidikan di sana? Jawabannya, yang pertama, peningkatan profesionalisme. Yang kedua, pembinaan manajemen pendidikan. Yang ketiga, peningkatan buku dan sarana belajar. Yang keempat, fisik dan penampilan. Yang kelima, peningkatan partisipasi masyarakat. Soal yang kedua, apakah yang dimaksud dengan pelayanan administrasi kepegawaian? Jawabannya, pelayanan administrasi kepegawaian adalah salah satu pelayanan publik yang terbilang sering menjadi sorotan, baik pelayanan kepada pelanggan internal maupun pelanggan eksternal organisasi. Pelayanan administrasi kepegawaian sangat dibutuhkan karena adanya kebutuhan dan hak pegawai yang berkembang. Pelayanan yang diberikan oleh administrasi kepegawaian menyangkut nasib pegawai negara sipil dan pegawai aparatur pemerintah. Soal yang ketiga, jaminan biaya apa saja yang ada dalam proses pelayanan? Jawabannya, yang pertama, jaminan yang diberikan pegawai yaitu jaminan tepat waktu pada pelayanan. Pegawai Dinas Pendidikan memberikan jaminan tepat waktu dalam pelayanan, diusahakan tepat waktu umumnya menyelesaikan berkas butuh waktu 1 hari. Yang kedua, jaminan keduanya pada pelayanan, jaminan biaya yang diberikan pelayanan pegawai untuk menggunakan pelayanan dianggarkan dengan adanya program yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan untuk pelayanan administrasi pada 2019. Tak hanya itu, merujuk pada melihat pelayanan kepegawaian juga telah menetapkan tidak adanya panutan biaya terhadap iklan pelayanan ataupun yang dibutuhkan masyarakat. Soal yang keempat, bagaimana strategi efektif yang dilakukan oleh UKM Wedang Uwu Bu Yani supaya dapat berkembang di pasaran? Jawabannya, yang pertama, menentukan posisi pasar yang tepat. Yang kedua, menggunakan strategi pengembangan diferensiasi produk. Yang ketiga, dikemas dengan berbagai ukuran dan dengan
kemasan yang menarik. Soal yang kelima, bagaimana cara agar UKM dapat sukses, bertahan atau berkembang di tengah masa pandemi COVID-19 saat ini? Jawabannya, yang pertama, mengubah pola bekerja menjadi work from home dan meminimalisir interaksi fisik dan sosial, mendesain atau merencanakan ulang target mingguan dan pola pelaporan aktivitas bisnis. Yang kedua, bangun komunikasi dengan internal, stakeholder, partner, karyawan, investor. Secara berkala, saling memberikan perhatian dan semangat dengan menanyakan kondisi kesehatan, mental, dan finansial. Berdiskusi dengan internal, stakeholder, partner, karyawan, dan investor tentang skenario bisnis terbaik di masa pandemi COVID-19. Soal yang keenam, apakah strategi yang digunakan pada pengembangan bisnis UKM Yogyakarta di pasar internasional ini sudah tentu berhasil? Jawabannya, sudah berhasil karena strateginya sudah baik, salah satunya dengan mengembangkan diferensiasi produk dengan membuat wedang ungu dalam bentuk serbuk, membuat dalam bentuk celup seperti teh. Soal yang ketujuh, apakah dalam strategi yang dibuat dalam perusahaan itu semuanya berhasil? Jawabannya iya, karena perusahaan tersebut sudah menggunakan digital marketing yang dapat membuat suatu bisnis menjangkau lebih banyak audiens daripada melalui metode konvensional. Selain dapat menjangkau lebih banyak audiens, digital marketing juga lebih hemat biaya dan terukur. Soal yang ke-8, apakah ada tantangan tersendiri bagi bengkel Baralas ketika menerapkan pemasaran digital tersebut? Tentunya ada, seperti semakin banyaknya kompetitor. Kemudian jika sebagai pelaku bisnis tidak dapat menandingi kecepatan bisnis digital lainnya, maka bisnis yang sudah dibangun bisa saja kalah dari persaingan. Soal yang ke-9, bagaimana analisis SWOT pada bengkel Baralas? Jawabannya, analisis SWOT pada bengkel Baralas yaitu yang pertama kekuatan, pengalaman dalam melakukan bidang pengelasan, harga merakyat, mempertahankan dalam pengelasan rapi. Yang kedua, kelemahan, kurangnya perlengkapan yang lengkap, modal dalam memulai masih kurang. Yang ketiga, peluang. Belum banyak ada bengkel las, tempat di mana anak muda bisa melakukan ide kreatif dalam bidang pengelasan. Yang keempat, ancaman atau tantangan. Harga bahan baku yang meningkat dan mahal. Banyak pesaing yang mengikuti konsep yang sudah dibuat. Soal yang ke-10, bagaimana langkah-langkah lembaga zakat dan amil zakat untuk memaksimalkan potensi zakat di Indonesia? Langkah yang pertama, yaitu yang harus dilakukan secara bersama-sama untuk memaksimalkan zakat, yaitu dengan terus-menerus melakukan sosialisasi dan edukasi tentang zakat kepada masyarakat. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan berbagai macam media seperti surat kabar, televisi, medsos, dan juga khutbah. Edukasi pada masyarakat tersebut bukan hanya dijelaskan tentang kewajiban zakat, tapi juga harus menjelaskan cara membayar zakat yang benar. Misalnya, dengan mengajak masyarakat untuk berzakat melalui Badan Amil Zakat. Langkah kedua yaitu harus terus-menerus melakukan penguatan terhadap amil zakat sehingga lembaga amil zakat itu pun akan menjadi lembaga yang kredibel, yang bisa dipercaya, yang amanah, dan lembaga yang mencintai muzaki dan mustahik. Bahkan kalau perlu harus ada standarisasi amil zakat. Langkah yang ketiga yaitu tentang pendayagunaan zakat. Selain bisa disalurkan secara konsumtif kepada kaum duafa, zakat juga harus dikelola dalam rangka pengentasan kemiskinan. Misalnya dengan pengelolaan zakat untuk kegiatan ekonomi masyarakat, untuk kesehatan ataupun pendidikan. Hal itu harus dilakukan secara struktur dan secara masif. Langkah keempat, aturan-aturan yang harus diperbaiki, aturan
terutama aturan yang bersifat lokal. Misalnya kepala-kepala daerah, menteri-menteri itu juga membuat semacam surat keputusan tentang kewajiban zakat pegawai muslim. Langkah kelima, harus koordinasi dan sinergi antara berbagai komponen antara pemerintah, MUI, DMI, ormas-ormas Islam, lembaga pendidikan, Basnas dan LAS. Itu juga harus ada kerjasama dan sinergi supaya gerakan zakat ini bukan hanya gerakan Basnas saja, tapi gerakan masif dari berbagai pihak. Soal yang ke-11, apakah pengelolaan zakat di Indonesia sudah efektif? Jawabannya, sejauh ini pengelolaan zakat di Indonesia belum membuahkan hasil yang maksimal. Munculnya lembaga-lembaga zakat yang bersifat swasta justru menjadikan pengelolaan zakat di Indonesia tidak efektif dan terjadi tumpang tindih antara satu lembaga dengan lembaga lain. Mungkin beberapa alasan di bawah ini juga bisa menjelaskan sebab pengelolaan zakat yang tidak efektif di Indonesia. Yang pertama, kesadaran masyarakat yang kurang terhadap peran zakat bagi perekonomian. Yang kedua, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah yang lemah dan tidak transparan. Yang ketiga, kurangnya dukungan negara untuk proaktif dalam berjalannya UU tentang zakat. Yang keempat, tidak adanya standar baku tentang zakat di tengah heterogen masyarakat yang awam terhadap zakat. Yang kelima, distribusi zakat hanya untuk kepentingan konsumtif masyarakat. Zakat yang disalurkan untuk konsumsi masyarakat tidaklah salah, karena tujuan zakat untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik. Namun, alangkah baiknya juga jika menyalurkan zakat didistribusikan untuk kepentingan produktif sehingga kaum duafa mampu mandiri dan memanfaatkan dirasakan untuk jangka panjang. Soal yang ke-12, apakah fungsi dari Basnas? Jawabannya, fungsi Basnas yaitu untuk melakukan penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Selain itu, Basnas juga menerima dan mendistribusikan infak dan sedekah. Soal yang ke-13, dalam jurnal yang Anda rangkum apa saja upaya yang sudah dilakukan untuk meningkatkan kualitas atau mutu lulusan pada sebuah lembaga pendidikan? Jawabannya, yang pertama, meningkatkan kualitas guru. Ini karena guru yang memiliki posisi yang sangat penting dan strategi dalam pengembangan potensi yang dimiliki peserta didik. Yang kedua, diadakan peningkatan pemateri. Peningkatan materi perlu sekali dan mendapat perhatian karena dengan adanya materi yang diberikan tentu akan menambah lebih luas akan pengetahuan. Yang ketiga, peningkatan dalam pemakaian metode. Yang keempat, peningkatan sarana. Yang kelima, peningkatan kualitas belajar. Soal yang ke-14, mengapa ilmu manajemen strategi diperlukan bagi para pengelola pendidikan? Jawabannya, berdasarkan pengalaman historis di dalam penyelenggaraan suatu organisasi, maka manfaat utama penerapan prinsip manajemen strategi di lembaga pendidikan adalah membantu lembaga pendidikan merumuskan strategi yang telah tepat dengan menggunakan pendekatan sistematis, logis, dan rasional. Soal yang ke-15, langkah apa saja yang diambil pemerintah untuk meningkatkan pendidikan yang rendah di Indonesia? Jawabannya, langkah yang diambil pemerintah untuk meningkatkan pendidikan yang rendah adalah: yang pertama, membangun sekolah-sekolah baru, terutama SD, impres daerah-daerah yang kurang jumlah sekolahnya. Yang kedua, mengadakan perbaikan dan penambahan alat praktikum, laboratorium, perpustakaan, dan buku-buku pelajaran. Yang ketiga, menambah dan meningkatkan kualitas guru.